Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jika di antara kalian dahulu pernah belajar ilmu tauhid, pasti pernah mendengar perkataan seperti ini. Sifat wajib Allah yang nomor 6 adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya adalah esa atau tunggal. Sifat wahdaniyah Allah ini mencakup atas zatnya, sifatnya, dan af'al atau perbuatannya. Kira-kira apa maksud dari ucapan ini? Pada video kali ini, saya akan membahas secara ringkas tentang sifat wahdaniyah fi af'al, artinya keesaan perbuatan Tuhan. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Wahdaniyah secara bahasa artinya adalah esa atau tunggal. Esa atau tunggal berbeda dengan bilangan satu, karena bilangan atau angka 1 biasanya masih ada lanjutannya, yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan wahdaniyah yang diartikan esa atau tunggal tidak ada lanjutannya. Kemudian juga penyebutan bilangan 1 digunakan oleh kita manusia biasanya tidak terlepas dari dua hal, yaitu kam mutasil atau bilangan pecahan dan kam munfasil atau bilangan terpisah. Agar tidak membuat bingung, langsung ke contoh saja. Contoh seperti ini. Saya meminjam satu buku di perpustakaan. Kalimat satu buku ini maknanya adalah gabungan dari beberapa lembar, itulah yang namanya kam mutasil. Dan satu buku yang saya pinjam ini adalah hanya salah satu dari beberapa buku yang sangat banyak yang ada di perpustakaan, dan itulah yang namanya kam munfasil. Contoh tadi adalah contoh sederhana. Sekarang kita ambil contoh dari Al-Quran Al-Karim. Contoh di dalam Al-Quran, salah satunya ada pada surat Al-Ma'idah ayat 73 yang berbunyi, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منكم عذاب أليم. Yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, bukan salah satu dari yang tiga, kam munfasil, seperti yang selama ini diyakini oleh saudara kita umat Nasrani dengan paham Trinitas yang mereka yakini. Kita sering mendengar para muballigh atau para penceramah ketika menutup ceramah-ceramah yang mereka sampaikan, mereka biasanya mengucapkan kalimat seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semua yang kami sampaikan barusan apabila mengandung kebaikan dan kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mengandung kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan, maka datangnya dari setan atau dari diri saya sendiri. Kalimat ini memang kedengarannya baik dan penuh adab atau sopan santun terhadap Tuhan. Akan tetapi secara ilmu tauhid salah. Sebab maknanya seolah-olah setan atau diri kita bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Padahal semua yang terjadi di alam raya ini adalah hasil perbuatan Tuhan saja. Seperti daun yang jatuh, angin yang berhembus, pergantian siang dan malam, jantung yang berdenyut, rambut yang tumbuh, kulit yang menua, menularnya wabah penyakit, peperangan, kemajuan dan kemunduran suatu bangsa, dan lain sebagainya. Semua itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab selain Allah tidak ada daya dan upaya sedikitpun untuk berbuat atau melakukan sesuatu, baik itu manusia, malaikat, binatang, jin atau setan. Kalaupun setan atau manusia berbuat keburukan, pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna dari kalimat yang sering kita ucapkan, yakni kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan sesuatu kecuali sebelumnya sudah ada izin terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Lalu, jika ada sementara anggapan tentang ikut sertanya selain Allah di dalam proses kejadian sesuatu,
maka hal itu hanyalah bersifat majazi atau bayangan, bukan bersifat hakiki atau kenyataan. Contoh, seorang bapak yang bekerja keras untuk memberi makan istri dan anak-anaknya, maka si bapak ini bisa disebut pihak selain Allah yang ikut serta dalam proses memberi makan anak dan istrinya. Akan tetapi, sifatnya hanya majazi atau bayangan, bukan hakiki. Karena yang memberi makan anak dan istri si bapak tersebut hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si bapak hanya jadi perantara atau bayangan saja. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 79 yang berbunyi, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Artinya, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Kemudian ulama membagi perbuatan, baik perbuatan diri sendiri maupun perbuatan yang terjadi di luar diri sendiri menjadi dua macam, yaitu mubasyarah dan tawalud. Mubasyarah artinya terpadu. Contohnya, gerakan pena di tangan seorang penulis. Pena bisa bergerak karena digerakkan oleh tangan seorang penulis. Artinya, di dalam proses bergeraknya pena ada perpaduan dua kemampuan kodrati, yaitu kemampuan kodrati gerak tangan dan kemampuan kodrati gerak pena. Tawalud artinya adalah terlahir. Contohnya, gerakan sebuah batu yang dilempar oleh seseorang. Gerakan batu ini dinamakan dengan tawalud, sebab gerakan batu ini lahir dari kemampuan kodrati gerak tangan orang yang melemparnya. Dalil-dalil yang menegaskan sifat wahdaniyah fi af'al Allah ini sangat banyak. Di antaranya adalah 1. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah fa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa segala sesuatu yang menimpa manusia, entah sesuatu itu adalah kebaikan atau keburukan, adalah berasal dari Allah, yang tujuannya untuk menguji kita semuanya. 2. Surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ayat ini turun kepada Nabi Ibrahim ketika mengingatkan kaumnya yang menyembah patung-patung, yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Nabi Ibrahim berkata seperti ini, "Bagaimana kalian menyembah berhala yang kalian pahat dan buat dengan tangan kalian sendiri? Lalu kalian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amal perbuatan kalian." Maksud dari Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian adalah perbuatan kaumnya Nabi Ibrahim membuat berhala-berhala ini. Jadi Allah lah yang menganugerahkan potensi kepada tukang-tukang patung itu untuk membuat patung-patung, lalu kok patung-patung tersebut setelah jadi malah disembah. Kurang lebih seperti itulah makna ayat ini. 3. Surat Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idza ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini turun sewaktu perang Badar, yaitu ketika Nabi dan para sahabatnya melawan kaum kafir Quraisy. Ketika itu jumlah pasukan Nabi kalah jauh dengan jumlah pasukan musuh, yakni kafir Quraisy. Kemudian dari segi peralatan perang pun juga kalah jauh. Melihat dua pasukan yang tidak seimbang berhadapan-hadapan, kemudian Nabi masuk ke tendanya dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemenangan. Lalu Nabi keluar dan mengambil segenggam tanah, lalu dilemparkan ke pasukan kafir tersebut. Seketika pasukan musuh langsung kocar-kacir berantakan. Melihat peluang tersebut, dengan cepat pasukan Nabi memanfaatkan situasi dengan merengsek maju ke depan dan dengan mudah memenangkan pertempuran.
Maka makna ayat ini adalah Allah lah yang memenangkan Nabi atas orang-orang kafir tersebut dengan memberikan kemenangan dan membuat takut orang-orang kafir ketika terkena lemparan dari Nabi tersebut. Secara kasat mata memang mereka yang membunuh orang-orang kafir tersebut dalam pertempuran, tapi secara hakikat Allah lah yang mematikan mereka. Secara kasat mata memang Nabilah yang melempar segenggam tanah tersebut, tetapi secara hakikat Allah lah yang melemparnya. 4. Hadis Nabi yang berbunyi la tuharik dzurratun illa bi'idznillah, artinya tidak ada satu atom pun yang bergerak kecuali atas izin Allah. Lafaz dzarrah pada redaksi hadis ini untuk zaman sekarang bisa dimaknai atom, yaitu unit terkecil penyusun benda-benda di alam semesta ini yang diketahui oleh manusia modern sampai sekarang ini. Terus kemudian pertanyaannya adalah apakah boleh seorang pembunuh menyalahkan Tuhan atas perbuatan yang mereka lakukan? Bolehkah seorang pembunuh berkata, perbuatan saya sudah ditakdirkan oleh Tuhan, atau hakikatnya bukan saya yang membunuh tetapi Tuhan? Jawabannya jelas tidak boleh. Sebab manusia telah diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih jalannya masing-masing. Mau memilih baik silahkan, mau memilih buruk silahkan, tapi nanti ada balasannya masing-masing, seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Syams ayat 8-10 yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya adalah maka Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah mencoba kita dengan membisikkan dua jalan, yaitu jalan ketakwaan dan jalan kefasikan. Pilihan diserahkan kepada kita masing-masing, namun nanti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Contoh, ada seseorang yang memilih pisau. Ketika orang itu menggunakan pisau itu untuk kebaikan, semisal untuk memasak makanan buat para tamunya, maka hakikatnya Allah lah yang memasak makanan itu. Karena apa? Karena tangan yang ia gunakan untuk memasak bisa bergerak atas kekuatan yang Allah pinjamkan. Kemudian otot yang ia gunakan untuk berdiri juga bisa bekerja atas kuasa Allah. Mata yang ia gunakan untuk melihat juga atas izin Allah. Kemudian pisau yang ia gunakan untuk memasak juga atas daya yang Allah titipkan kepada pisau itu. Akan tetapi pilihan dia mau memasak untuk para tamunya adalah pilihan dia sendiri. Nah, inilah yang nanti akan digenjar atau dibalas oleh Allah atas perbuatan baik yang ia lakukan karena mengikuti kata hatinya yang baik tersebut. Dan sebaliknya, jika orang tersebut menggunakan pisau yang ia beli untuk membunuh tamunya, maka hakikatnya Allah lah yang membunuh tamunya itu. Sebab tangan yang ia gunakan untuk membunuh bisa bekerja karena daya yang Allah titipkan kepada tangan itu. Mata yang ia gunakan ketika membunuh juga atas daya penglihatan yang Allah titipkan kepada mata itu. Kaki yang ia gunakan sewaktu membunuh juga atas kekuatan yang Allah titipkan kepada kaki tersebut. Akan tetapi, niat atau keinginan untuk membunuh tamunya adalah jalan yang ia pilih sendiri. Padahal ada juga jalan baik yang bisa ia pilih. Maka dia tetap berdosa karena apa? Karena niat jahatnya tersebut. Dan semakin berdosa ketika dia menggunakan anggota tubuhnya untuk melaksanakan aksi jahatnya tersebut. Walaupun hakikatnya Allah yang membunuh tamunya tersebut, akan tetapi orang tersebut tetap berdosa karena niat jahatnya itu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang makna wahdaniyah fil af'al ini. Jika masih belum paham bisa dibaca ulang. Setelah kita tahu bahwa semua fenomena yang terjadi di alam raya ini, baik fenomena itu kita anggap baik ataupun kita anggap buruk, baik fenomena itu adalah fenomena yang besar seperti perputaran orbit bintang-bintang di alam raya ini yang jumlahnya triliunan, ataupun fenomena terkecil seperti gerakan elektron mengelilingi inti atom, yang mana kita tahu atom adalah unit terkecil yang menyusun benda-benda di alam raya ini. Itu semua adalah hasil pekerjaan Allah SWT. Lalu apa hikmah dari mengetahui semua ini? Hikmah dari memahami wahdaniyah fi af'al atau tauhid af'al adalah tenangnya hati karena paham bahwa fenomena apapun yang dilihat oleh mata kita sehari-hari
Entah fenomena itu menurut kita baik ataupun buruk, pada hakikatnya semua itu adalah perbuatan Allah. Contoh, seperti kita difitnah oleh seseorang. Hakikatnya adalah Allah lah yang menggerakkan hati orang tersebut untuk menfitnah kita, yang mana tujuannya adalah Allah ingin mengetes kesabaran kita dan meninggikan derajat kita. Wahdaniyah artinya adalah esa atau tunggal. Hal ini berbeda dengan bilangan 1, karena bilangan 1 masih mempunyai lanjutannya, yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya. Wahdaniyah terbagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu wahdaniyah fi dzat, fi sifat, dan fi af'al. Wahdaniyah fi af'al maknanya adalah semua kejadian dan fenomena di alam raya ini, kebaikan maupun keburukan, hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tujuannya adalah untuk menguji para hambanya yang beriman. Jika seorang hamba diberi kebaikan, hendaknya dia bersyukur, dan jika ditimpa keburukan atau musibah, hendaknya dia bersabar, karena semuanya adalah cobaan dari Allah untuk menaikkan derajat kita.